Sobil Baut, tentunya Ustadz Arifin Ilham yang kita cintai bersama Ustadz Abdul Somad, serta segenap majelis Azikro yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit umum. Kita melihat bahwa ada beberapa negara yang penduduknya Muslim ini terjadi gejolak, seperti di Syria, kemudian di Afghanistan, di Irak, di Yaman, bahkan ada beberapa lain mungkin di Mesir, tempat juga Pak Ustadz pernah sekolah juga ada gejolak yang sama. Yang ironis bagi kita adalah konflik itu terjadi antara Muslim dengan Muslim lainnya. Negara Indonesia inilah negara yang sangat besar, yang penduduknya dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Nah, pertanyaannya mungkin apakah kemungkinan konflik seperti Syria, di Irak, di Afghanistan bisa terjadi di Indonesia? Kalau mungkin terjadi, bagaimana kita bisa mencegahnya, dan bagaimana kira-kira khususnya selaku Polri, Kapolri, kepolisian dapat bisa mengatasinya dalam rangka mencegah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Apapun bisa saja terjadi, maka dalam Al-Quran dikatakan in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Oleh sebab itu yang selalu membuat kita tidak baik adalah komunikasi yang tidak baik. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama dalam satu majlis. Antara saya dengan Ustadz Arifin Ilham tidak boleh ada orang lain yang merusak hubungan kami. Ketika ada isu menyampaikan ke saya, Ustadz Somad, Ustadz Arifin Ilham ngatain Ustadz, katanya untuk apa Ustadz penakut, gak berani istri dua. Tentu saya klarifikasi, saya langsung datang, apa benar Ustadz mengatakan demikian? Kata Ustadz Arifin Ilham, memang benar. Tentu ada. Begitu juga dengan ini, alhamdulillah kita bisa duduk bersama satu majelis sehingga ada percikan-percikan api cepat kita padamkan. Jangan sampai dia seperti bom waktu yang siap meledak, jangan sampai seperti api dalam sekam, maka dapat diselesaikan. Maka salah satu yang kita lakukan adalah tabayyun, klarifikasi. Yang kedua, kepastian hukum tentang yang tidak pasti dipastikan. Banyak WA masuk ke saya yang minta supaya langsung tanya ke Bapak dengan macam-macam pertanyaan. Ustadz Somad, tolong tanyakan kenapa Es Lilin ditangkap, Escobar enggak, macam-macam. Ini tidak bisa saya jawab, saya katakan, dan ini mesti ada dari Mabes menjelaskan. Dan kalau itu dijelaskan dengan seksama, saya kira apa yang terjadi di sana, ada pihak ketiga yang merusak hubungan. Apalagi kita, di samping kita adalah Islam, tapi di samping itu juga kita budaya Timur, budaya komunikasi yang baik, budaya Melayu, budaya adat istiadat kita. Malah kita lebih unik. Kalau di sana negara yang besar terpecah menjadi kecil-kecil, menjadi 22 negara Arab, justru kita uniknya, kita adalah kerajaan Melayu-Melayu. Dari atas kerajaan Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, 4 kerajaan Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan, masuk turun ke bawah, kemudian Melayu Siak Sri Indrapura, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga, Melayu Pelalawan, turun ke bawah lagi Melayu Palembang, Melayu Jambi, sampai kerajaan Bengkulu, Lampung, dan semua itu menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu insyaAllah kalau ini kita jaga, kita pelihara, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, azab tidak akan turun kalau Muhammad ada di tengah kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan musibah itu tidak akan ada selama kita beristighfar. Dan setiap hari, petang, pagi, siang dan malam, anak-anak tahfiz Quran di Az-Zikra ini beristighfar.
karena itulah insya Allah negeri ini akan tetap aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Artinya dalam proses tabayun ini kita tidak buru-buru sekaligus menyebarkan hoax yang justru mengeruhkan suasana. Itu mungkin yang dimaksud tadi. Jangan Ustaz Somad. suka menyebar hoax, karena nanti orang yang suka menyebar hoax walaupun amalnya baik, nanti dia akan masuk ke dalam surga, tapi surganya juga hoax. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Ustadz Arifin Ilham. Surga.